Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Universal memestakan salah satu tokoh iman rasuli dalam sejarah perkembangan gereja, yakni Santo Bartolomeus. Dilihat dari beberapa penafsiran, Bartolomeus diartikan sebagai anak Tolmai atau anak petani. Dengan ini kita bisa memahami bahwa Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti para rasul pada umumnya, melainkan seorang petani. Kitab suci mencatat Bartolomeus merupakan sahabat karib Filipus dan Yohanes, bahkan orang yang sama dengan nama Natanael. Penginjil Yohanes menggambarkan Bartolomeus sebagai pribadi yang jujur, dan bahkan oleh Yesus menyebutnya sebagai orang Israel sejati. Sebagai rasul, Bartolomeus juga ikut ambil bagian dalam kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Beberapa sejarawan mencatat kerasulan Santo Bartolomeus meluas sampai di belahan dunia timur. Dialah orang pertama yang berhasil mempertobatkan bangsa Armenia menjadi pengikut Kristus. Bahkan, Bartolomeus mati sebagai martir Kristus demi membela iman Albanopolis pada masa pemerintahan Raja Astyages Kerajaan Armenia. Saudara-saudari terkasih, sikap dan teladan iman yang diwartakan oleh Rasul Bartolomeus tentu tidak didapatkan secara instan. Dari isi dialog pengenalannya dengan Yesus, kita bisa memahami bahwa Bartolomeus bukan seorang pribadi yang mudah percaya begitu saja. Ia bukanlah tipe orang yang mudah diseret oleh isu dan gosip yang beredar. Bartolomeus percaya dan mengimani Yesus bukan karena hasil rayuan, bujukan maupun promosi iman dari Filipus, melainkan hasil keterpukauannya dan keterpesonaannya berjumpa dengan Yesus. Ucapan Yesus,
sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Menuntun Bartolomeus mengalami pertobatan spiritual. Ia bukanlah Bartolomeus yang sangsi, melainkan Bartolomeus yang percaya. Perjumpaan dengan Yesus sungguh-sungguh membuat Bartolomeus berubah. Ungkapan keraguan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, beralih menjadi sebuah pengakuan iman yang dalam. "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik, sering kita mengalami situasi yang dialami oleh Bartolomeus Rasul. Kiranya pengalaman Bartolomeus juga menjadi inspirasi kita dalam mengikuti Kristus. Perjumpaan kita dengan Kristus dalam Ekaristi dan berbagai olah rohani lainnya hendaknya membuat kita beralih dari sikap ragu menuju pada sikap iman yang teguh. Bermodalkan iman, kasih, dan harapan, Yesus berjanji akan menghantar kita untuk melihat dan menikmati hal-hal lebih besar yang dibuat dan direncanakan oleh Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ya Allah, pemberi segala yang baik, pada pesta Santo Bartolomeus Rasul ini, Engkau telah memperkaya kami akan misteri iman yang begitu besar. Bantulah gerejamu supaya tetap setia, kokoh dalam menjaga ajaran para rasul-Mu yang telah disampaikan dan ditujukan kepada kami, baik lewat pewartaan, pengajaran, maupun lewat sikap dan teladan hidup mereka. Engkau kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan teladan iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.